Yang kedua, wa syukrika, yaitu agar aku pandai bersyukur kepada Allah. Bahagia atau tidaknya seseorang tergantung kita syukur kita atau tidaknya kepada Allah. Kalau orang yang bahagia berarti pandai bersyukur. Kalau orang yang tidak bahagia berarti ini kurang bersyukur. Betapapun keadaan orang itu, istilah orang kampung begini nih, orang kampung, biar nggak punya sawah, yang penting punya padi. Biar nggak punya padi, yang penting punya beras. Biar nggak punya beras, yang penting punya nasi. Biar nggak punya nasi, yang penting makan. Makan apa kek? Biar nggak makan, yang penting kenyang. Kok belum makan? Rasanya kenyang mulu nih. Biar nggak kenyang, yang penting kuat. Dari pagi belum ini kok, tapi belum makan tapi kuat. Puasa, biar nggak kuat, yang penting sehat. Gimana? Alhamdulillah sehat. Udah kuat belum? Nah, baru sehat. Biar nggak sehat, yang penting apa ya? Hidup. Orang tabrakan jeger, wah masih hidup, cepet bawa ke rumah sakit, masih hidup. Sehat? Yang enggak, hidup tapi. Biar enggak hidup, yang penting enggak hidup, yang penting ya mati. Biar mati, yang penting masuk. Masya Allah. Biar aku mati, yang penting masuk surga. Karena orang pada saat meninggal dunia, pada saat seorang meninggal dunia, yaitu ada dua golongan. Golongan yang pertama yang disebut dengan hasrah, rugi. Golongan yang kedua disebut nadamah, menyesal. Yang pertama adalah ya golongan yang rugi. Siapa yang rugi itu? Orang pada saat meninggal dunianya nggak ibadah, rugi dia. Dia kejar terus masalah dunia nggak nyampe-nyampe, masih haus dan terus kurang. Sementara akhirat belum apa-apa, rugi dia. Yang kedua adalah golongan yang menyesal. Siapa yang menyesal itu? Adalah golongan yang ahli ibadah. Lagi ibadah dia meninggal dunia, menyesal. Kenapa? Kurang banyak. Tinggal pilih, mau pilih yang merugi atau menyesal. Kita pilih yang beruntung. Bingung-bingung loh. Siapa yang beruntung? Orang beruntung itu dia ahli ibadah tapi meninggalnya kena corona. Nah, orang yang ini nyambung gak sih? Ahli ibadah tapi matinya ketabrakan, ceger, waduh, acak-acakan, sampai kepalanya pisah sama kakinya. Ya pisah lah, masa nempel. Orangnya ahli ibadah tapi matinya kebakar. Di dalam rumah kebakaran, gak bisa keluar kemana-mana, akhirnya hangus, gosong dia. Padahal dia ahli ibadah. Itu beruntung. Pengen. Ya kagak nyambung dah. Orangnya ahli ibadah tapi matinya di pesawat, kebakar pesawatnya, hancur, berantakan, berkeping-keping. Gak ketahuan itu bentuk wujudnya. Orang semacam itu beruntung. Ulang lagi. Pilih, mau merugi, mau menyesal, mau beruntung. Yang benar. Merugi
dia meninggalnya, dia tidak ibadah. Menyesal dia meninggalnya, dia lalai ibadah. Beruntung dia ibadah, matinya mengenaskan. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Apa yang dikira kau tidak baik, justru itulah di hadapan Allah mulia. Jamaah rahimakumullah. Maka kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, kita ini segalanya ada. Ya, kita bersyukur pada Allah. Dulu kita dari kampung. Ini ada orang kampung nggak sih sini? Ada orang kampung nggak di sini? Ya, kampung baru. Dulu kita pertama kali ya ke Jakarta nggak bawa apa-apa. Bahkan dulu ke Jakarta ngontrak, sekarang ngontrakin. Ada orang begitu? Ya Allah. Dulu kita jadi kuli, sekarang jadi ketua kuli. Masya Allah. Dulu kita dari rumah nggak bawa rumah, dari kampung nggak bawa rumah. Sekarang rumahnya, Masya Allah. Allah Karim. Alhamdulillah. Dulu kita ke Jakarta, kita nggak punya istri. Sekarang punya istri. Iya, tapi satu. Masih penasaran banget. Ya Allah. Cukup istri satu saja dah. Simpenan boleh 2, boleh 3. Yang satu di BCA, yang satu di BRI, yang simpenan. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Dulu kita nggak punya istri, sekarang punya. Alhamdulillah. Dulu kita nggak punya anak, sekarang punya anak. Dulu kita nggak punya cucu, sekarang udah punya cucu. Dulu kita, Masya Allah, kita nggak ada apa-apanya, sekarang segalanya ada. Kurang apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma, sampai diulang itu dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Insyaallah. Diulang sampai 31 kali. Yang namanya ulangan itu sampai 3, 1, 2, diulang paling 3 kali. Ini dikali 10 jadi 30, ditambah 1, 31. Ada apa Allah sampai begitu tuh? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Bahasa kitanya, kurang apa lagi sih? Ini udah kok masih pura-pura nggak denger aja. Kalau aku yang memanggil kok sama Allah aja pura-pura nggak denger, bagaimana sama manusia? Sama Allah aja nganggap remeh, bagaimana sama manusia? Ya Allah, ini keterlaluan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau hitung-hitung nikmat Allah, kau tidak akan sanggup saking banyaknya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba lihat pada dirimu. Afala tubsirun, apakah enggak lihat? Coba perhatikan dirimu aja dalam anggota badan kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Perhatiin. Alhamdulillah ada rambut kita. Kita alhamdulillah punya kepala. Coba kalau nggak punya kepala, Allah. Alhamdulillah kita punya tangan. Sementara ada teman kita nggak punya, Pak. Ya,
Alhamdulillah punya mata, alhamdulillah lengkap banget. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita punya kaki, punya, ya Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba, Masya Allah. Tapi kata Allah apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit orang yang pandai bersyukur. Antas Sayyidina Umar pada satu hari Jumat, ada seorang hamba berdoa, Allahumma ja'alni jama'atal qillah, Allahumma ja'alni jama'atal qillah, Allahumma ja'alni jama'atal qillah. Ya Allah, jadikan aku golongan yang sedikit ya Allah. Kata Sayyidina Umar, hai, kenapa kamu doanya begitu? Orang berdoa biasanya jadikan aku golongan yang besar, yang banyak. Kok kamu jadikan golongan yang sedikit? Apa jawabnya? Bukankah Allah telah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang mau bersyukur. Mudah-mudahan yang sedikit itu termasuk aku. Nah, masihkah kita saat ini kurang bahagia? Coba yang ada di sini termasuk orang yang bahagia atau sengsara? Coba kalau dicana, gimana kabarnya? Alhamdulillah, badan masih sehat. Masih cuma aja. Alhamdulillah, badan masih cuma. Masih cuma aja ya Allah. Tuh. Jadi kalau kita ditanya gimana kabar, alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, sambil tersenyum. Ya alhamdulillah, cuma lagi ada masalah sama bini nih. Ya Allah, sama bini aja. Ini ada ibu-ibu gak sih? Gak ada ya? Alhamdulillah, gak alhamdulillah. Gak ada ya? Ini rahasia nih, jangan bilang masih anak sama ibu-ibu nih. Ya Allah, kok yang namanya suami istri itu yang sebenarnya itu istri harus taat kepada suami, bukan suami taat sama istri. Begitu tuh. Ada nggak suami taat sama istri? Mana orangnya? Yang namanya suami pantas marah-marahin istri. Si istri harus taat sama suami. Pantas kalau suami marah-marahin istri, ya itu wajar. Kalau istri marah-marahin suami namanya kurang ajar. Tuh namanya guru, yang namanya murid harus taat sama guru. Bukan guru taat sama murid. Kalau seorang guru marah-marahin murid, pantas, wajar. Tetapi kalau murid marah-marahin guru, kurang ajar. Nih kebalik-balik. Oleh karena itu, kembali lagi kita bersyukur pada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bicara masalah ibadah, masalah agama, lihat yang lebih atas dari kita. Tapi kalau bicara masalah dunia, kita lihat bawah kita. Alhamdulillah, saya sih alhamdulillah lah dibandingkan alhamdulillah. Kenapa? Ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang lebih parah lagi dari aku. Lihat ke bawah. Itulah bersyukur pada Allah. Dan lebih dari syukur itu adalah qanaah. Qanaah itu menerima apapun yang ada, bukan sekedar menerima, bangga dengan yang ada. Alhamdulillah. Begitulah. Maka kita berikan, mohon pada Allah agar diberikan, agar kita pandai bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur maka akan bahagia.
Kekayaan itu adalah qanaah. Qanaah adalah suatu kekayaan yang terpendam. Kalau seseorang memiliki qanaah, maka dia akan menjadi orang yang kaya dan kayanya